Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Puspita dari jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin memberitahu bahwa ada beberapa fase dalam SOP pengolahan lahan pertanian hortikultura dan kesalahan apa saja sih dalam penggunaan kotoran hewan untuk pupuk organik. Langsung aja yuk kita dengerin. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Pertama ini yaitu fase pembajakan dasar, di mana kita harus melakukan pembajakan pertama, yaitu dengan membagikan gulma sehingga gulma itu mati selama 2 minggu. Nah, pembajakan pertama ini kita melakukan dengan penggunaan traktor. Setelah penggunaan traktor ini berjalan selama 2 minggu, kita bisa tambahkan bakteri dekomposisi sebagai bahan pengurai, seperti bakteri yang memfiksasi hara makro atau mikro, serta dapat menjaga pH tanah, dan seperti enzim yang dibutuhkan, yaitu seperti enzim auksin, giberalin, sitosine, yaitu pencecahan tanah. Merupakan pembentukan lahan tanam, di mana tanah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga dapat dengan mudah melakukan pengolahan lahan, yaitu pembuatan bedeng. Setelah melakukan pengolahan selama kurang lebih 2 minggu, kita lakukan pembuatan bedengan dengan bertujuan agar media tanam rapi dan tertata, karena dengan jarak tanam yang digunakan. Fase keempat, yaitu fase pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar ini seperti kompos, pupuk kandang. Nah, setelah dikasih pengomposan, diberi pestisida ke tanah sebelum dikasih media tanam agar tanah terhindar dari HPT. Setelah 3 hari, lalu dikasih fungisida. Nah, setelah dikasih fungisida, lalu didiamkan selama 2-3 hari. Fase yang kelima, yaitu fase perendaman tanah. Fase perendaman tanah ini dilakukan agar tanah tidak keras. Nah, setelah dilakukan perendaman pada tanah ini, lalu dikasih bakteri dekomposer lagi dengan penyebaran bakteri yang masuk ke tanah ini dapat mencegah HPT atau hama penyakit tanaman. Nah, setelah masuk ke dalam tanah ini, karena bakterinya banyak yang masuk, dilakukan pemberian dekomposer lagi pada sore hari. Nah, pemberian dekomposer ini sebaiknya dilakukan sebelum ditaruh ke tanah. Itu bakterinya dibangunkan kurang lebih selama 1x24 jam. Melakukan fase perendaman pada tanah, yaitu kita melihat perubahannya, apakah tanahnya sudah hancur atau belum. Biasanya itu tanahnya sudah hancur, sudah remah. Nah, biasanya juga sisa gulma atau akar ini lebih cepat busuk, sehingga banyak dijadikan sebagai pupuk pemberian trikoderma. Setelah 3 hari melihat perubahan tanah, lalu siapkan trikoderma dalam bentuk cair ke dalam tanah. Trikoderma ini merupakan dekomposer yang berfungsi untuk menahan laju perkembangan jamur. 2 hari setelah dikasih trikoderma, lalu dikasih 1 bakteri seperti agen hayati untuk membantu tanaman dapat nutrisi di sekitar perakaran. Yang terakhir yaitu fase pemberian pemulsaan. Pemberian pemulsaan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan angin, menjaga jumlah air, dan berkurangnya gulma. Lalu bedengan yang telah dipakai mulsa dilakukan perendaman kembali agar terjadinya dekomposisi lanjutan. 1 hari sebelum tanam, dilakukan pemupukan, perawatan, serta kondisi pH-nya dilihat. Yang kedua ini yaitu kesalahan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk organik. Apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama ini, pupuk kotoran hewan harus sudah matang dan proses penguraian sudah tuntas, serta pupuk kotoran hewan jika belum dilakukan fermentasi biasanya suhunya panas. Nah, jika kotoran hewan ini sudah matang, berarti baunya ini sudah tidak menyengat, mudah terurai, dan suhunya rendah. Kotoran hewan dijadikan pupuk dengan dibantu bakteri PGPR atau jamur trikoderma. Nah, sekarang apa aja sih risiko jika pupuk kandangnya ini belum matang? Yang pertama ini yaitu bisa menyebabkan kematian atau stres pada tanaman karena dekomposisi menaikkan suhu pada kotorannya. Nah, yang kedua ini dapat membawa jamur karena belum difermentasi. Nah, yang ketiga ini masih membawa sisa-sisa bibit-bibit gulma. Nah, yang terakhir sangat penting karena unsur haranya ini belum maksimal. Apakah bisa pupuk mentah langsung ditaruh di lahan atau di bedengan? Sebenarnya bisa, karena kita melakukan fermentasi terlebih dahulu selama 14 hari. Lalu baru bisa kita gunakan ya. Itulah yang dapat kita pahami tentang SOP pengolahan lahan pertanian hortikultura dan kesalahan apa saja dalam penggunaan kotoran hewan untuk pupuk organik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.